Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyati. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah dan jauhi larangan-larangannya. Juga pentingnya kita mengistiqomai, ngajeki mengkontir amal kita sampai akhir hayat. Kenapa? Karena amal itu tergantung pada akhirnya. Nabi bersabda innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya amal itu tergantung pada akhirnya. Kalau kita bisa mengakhiri hidup kita dengan keimanan, keimanan kita mendapatkan husnul khotimah yang akan menyebabkan masuk ke dalam surga. Tetapi kalau kita mengakhiri dengan memberikan bahkan kekafiran, akan mendapatkan suul khotimah yang menyebabkan masuk ke dalam neraka. Semoga Ibu kita semua keluarga kita diberi husnul khotimah, dijaga dari suul khotimah. Amin. Selanjutnya mengingatkan kepada kita semuanya pentingnya kita beramal. Di dalam surat Al-Muzammil, Allah berfirman kepada Rasul yang sedang tidur dan sedang berselimut. Allah berfirman kepada Nabi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil. Wahai orang yang berselimut, wahai orang yang sedang tidur, kamu jangan tidur terus. Qomil laila illa qalilan. Hendaklah kamu bangun untuk sholat kecuali sedikit. Jadi yang sedikit itu tidurnya, bukan sholatnya, ya. Seberapa? Nisfahu, separuh malam. Alikus atau kurang sedikit bermakna sepertiga, ya. Awajib alain atau ditambah menjadi 2/3. Jadi Bapak Ibu, Nabi itu sholat malamnya paling sedikit 1/3 malam, paling banyak 2/3 malam. Kalau kita paling sedikit 2 malam, alhamdulillah. Kita paling sedikit 3 rakaat witir, alhamdulillah, ya. Kemudian kalau bisa ditambah dan lain sebagainya, ya. Kemudian Bapak Ibu, asbab nuzulnya ayat ini adalah ini ketika Nabi sedang bertahanus di Gua Hira, ya. Kemudian kedatangan
Jibril memberi wahyu yang selamanya belum pernah, ya, dalam keadaan dia Nabi disekap oleh malaikat itu, kemudian diperintahkan, ya Muhammad ikro, ya, wahai Muhammad bacalah, ya. Nabi saya nggak bisa baca dan seterusnya sampai turunnya surat ayat 1 sampai 5. Kemudian Nabi bergemetaran pulang ke rumah, ya. Sampai di rumah ketemu istrinya namanya Khadijah. Terus Nabi bersabda, wahai Khadijah, zammiluni, wahai Khadijah, selimutilah aku. Aku sedang dalam keadaan, ya, gugup, dalam keadaan cemas, ya. Jadi tugasnya seorang istri itu utamanya ketika suami datang di rumah, tugasnya adalah menenangkan pada suami. Utamanya ketika suami dalam keadaan hatinya itu tidak tentram, gitu. Kondur kerja wis nyempang ngapunten, perutnya lapar, haus, kesal, lumrah, gitu. Kemudian sang istri dengan setianya berkata, ya, wahai suamiku yang baik hati, ya, apa yang kau inginkan, gitu. Wis mangan mobil, kemudian sudah disiapkan. Jadi tugasnya seorang istri adalah menenangkan hati suaminya. Siapa Bu? Siapa? Terus gitu, ya. Kemudian sedang tidur berselimut, kemudian Allah panggil, ya, wahai Muhammad, kamu ya jangan tidur terus, ya, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang sedang tidur, sedang berselimut, ya, hendaklah kalian tuh bangun untuk sholat, ya. Tidur hanya sedikit saja. Kalau itu tentang ucapan atau panggilan za ayyuhal muzammil, dalam bahasa dikatakan salah satu cara untuk melembutkan panggilan itu adalah dengan menyebut keadaan yang sedang terjadi, ya. Wahai orang yang sedang melakukan suatu panggilan yang menunjukkan suatu kesenangan, ya, atau suatu belas kasih. Maka kita semuanya, utamanya kepada adik kita, ya, suami kepada itu dan sebagainya, atau kepada anak kita, ketika kita manggil monggo digunakan, ya, panggilan yang dapat menumbuhkan kasih sayang, ya. Kalau orang saya katakan le cah bagus, ya, do cah ayu, tak suatu latifah, ya. Kemudian kalau sahabat dan seperti itu, Nabi itu punya istri namanya Aisyah. Kemudian kebetulan pipinya merah, ya. Nabi kalau maka adalah ya Umayyah, ya, wahai istriku yang pipinya sebagai suatu bentuk belas kasih. Makanya Bapak Ibu, meskipun sudah pun sepuh nek pas lagi nganten anyar kalimatnya apa? Sayang, kita lagi itu wah sayangku ibu. Nek pun nganten 30 tahun, makanya monggo, ya, kalau bisa Bapak Ibu, cinta kita dengan istri itu kalau bisa terus dibangun sampai masuk ke dalam surga, ya. Jangan terus tuwek rasa sayang-sayangnya dan itu, ya. Kita semakin dibangun, kemudian demi untuk surga itu. Maka dengan itu hendaklah dengan sebutan-sebutan penghargaan, pemuliaan, ya, yang mudah kepada Allah, dengan sebutan orang-orang adalah dengan Pak atau dengan Bu, ya. Jangan sampai dijangkar, ya,
ditawar, dipanggil langsung jangan sampai ya. Ini adalah suatu perintah dan kepada kita supaya kita tuh berakhlakul karimah ya. Meskipun dengan orang yang lebih baik tidak begitu ya, usahakan kita selalu untuk menghargai kepada orang lain ya. Kemudian kita lanjutkan dengan sholat malam. Kemudian Allah perintahkan kita untuk sholat malam. Kemudian saya sampaikan yang namanya barang baik adalah tidak enak dan sebaliknya ya. Barangnya adalah tidak baik ya. Jam 3 malam itu enaknya sholat nopo sare? Enaknya alhamdulillah itu enaknya di sare Pak ya. Apik sholat prakteknya sok apik kita semuanya berusaha untuk bermulazamah lah, supaya kita bisa bermulazamah kita hendaknya mengetahui fadilah ya. Fadilahnya uang napa? Fadilah uang napa? Panjenengan sing mboten ngerti duit sebabnya napa? Sebabnya banyak manfaat gitu. Untuk beli apapun yang kita itu bisa. Dan karena banyak orang yang tahu, maka untuk mendapatkan uang orang mau bekerja meskipun dengan rekoso. Maaf ya. Ketika saya pulang dari sekolah kadang dulu ya, ketika saya masih ada orang yang kerja di Sritek jam 10 udan yo mangkat yo motoran yo mantoran lah kok gelem do ngopo sebabe tahu kita pakai duit niku wae gitu Bapak Ibu. Kita itu akan bersemangat ketika tahu manfaatnya ya. Yo sebagian besar orang-orang yang tahu wong Jawa, orang Sumatera, Kalimantan berduyun-duyun ke Papua tenggene nawar itu tambang Freeport itu terkot diri uang kita yang berdoa yuk kok do gelem matane nopo makanya tak masih ya. Jadi Bapak Ibu, orang itu akan semangat ketika tahu manfaat dan sebaiknya. Kalau gak tahu ya tidak akan bersemangat. Lah apa manfaatnya sholat malam? Kita pada Bapak Ibu. Jadi yang pertama bahwa Allah perintahkan kita untuk sholat supaya kita mendapatkan tempat atau makom yang terpuji. Kalau penjenengan dijempol kan dijadikan apa? Jempol kan dijadikan apa? Jempol artinya apa? Kemuliaan jentik nopo? Jentik itu bagian peternakan. Allah firman dalam surat Al-Isra, wa minal laili, dan sebagian dari waktu malam. Patahnya bimaka kamu bertahajudlah. Tahajud bimakna melek atau begadang. Untuk apa? Untuk sholat. Bukan untuk nonton bal, bukan untuk nonton wayang. Nafilat talat sebagai ibadah tamat setelah sholat 50 yang wajib. Asal yang berbuka mudah-mudahan dengan sholat wajib Allah Ta'ala akan menjadikan kamu makoman mahmudan, makom tempat yang terpuji di dunia, dihargai, dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Besok di hari akan dimasukkan ke dalam surga ya. Dengan namanya sholat tahajud ya. Itu orang yang biasa menjalankan sholat tahajud itu kemudian semesta alam akan ditundukkan untuk
dirinya. Ya kalau orang Jawa mengatakan suket godhong dadi rewang. Ya, suket gandum yang jumlahnya akan menjadi pembantu-pembantunya. Ya, semua makhluk akan memuliakan orang yang dihormat dan sebaliknya. Ya, kalau kita berusaha untuk berinsya-Allah akan dengan suatu kekuatan pada kita. Contoh saja, Pak Bu, ini contoh Pak, pertengahan. Ya, besok pagi kita akan piknik bareng, gratis, uang saku 500.000. Ya, makan jam 10 bengi telat tinggal. Kita tanggung jaminan Pak. Kira-kira tanggung jaminan. Nah, jam apa? Tinggalkan. Nah, karena ada suatu harapan, maka akan ada suatu motivasi tadi. Ya, malah suatu malah mengusahakan sehari, gitu. Kayak dengan jam 10 telat tinggal tadi. Kan? Memang kita pentingnya namanya keyakinan. Ya. Namanya makoman mahmudan, makom yang terpuji, maaf ya. Sing jenenge pejabat, entah itu presiden ya, gubernur dan lain itu ketika jabat masih dipuja-puja. Kita Pak, kita Bu. Mantan, ribut. Nah, kita sedang yang satu tidak pakai mantan, terus sampai nanti di akan dipuja terus. Bapak Ibu, monggo usahakan kita bermulazamah. Kalau berat bagaimana? Ya, kalau berat kita potong dulu. Umpamanya kita nggak kuat sekarang, potong dulu cuma 3 rakaat sholat witir saja. Ya, wah, kulonku abote nek tangi, ya, tangimu abote itu saged. Kemudian kita sholatnya sebelum tidur, ya, seperti sahabat Nabi namanya Abu Dhar, dia itu sholat malamnya sebelum tidur, rakitan witir 3 rakaat. Ya, nanti Bapak Ibu. Kemudian bacalah sedikit demi sedikit, lama-lama jadi kita. Tapi kalau nggak mau memulai, ya tidak akan bisa sampai. Ya. Bedanya orang mimpi dan menghayal. Apabila orang bermimpi itu adalah orang yang punya suatu cita-cita, dia tahu cara mencapainya dan dia berusaha untuk mencapai. Orang-orang yang mimpi. Sedang orang yang menghayal itu adalah orang yang ingin suatu capaian tapi tidak tahu caranya dan tidak bisa untuk mencapainya, maka dia tidak akan sampai di sana. Usahakan kita harus memulai. Ya. Nah, kemudian berikutnya di dalam salah telah dikatakan bahwa sifatnya orang berkata tata jawab juru amin maloji. Lempengnya atau sisnya itu jauh dari tempat tidurnya. Maksudnya tidurnya cuma sedikit, ya. Lalu waktunya waktunya itu digunakan untuk banyak-banyak berdoa kepada dengan khawfan wa thama'an, ya. Dengan takut dimana takut kalau tidak dikabulkan, wa toma'an dan tamak artinya untuk sedang dikabulkan. Contoh saja ini orang sana orang ini nggak enten wong aja nyilek duit. Ini wong berapa nih? Wong itu buat enten, kita dok. Assalamualaikum salam. Nomas badhe matur monggo ya. Pak, sowan kula mriki sepeda silapura nggih. Genep angka kaping kalih badhe nyerempet. Nyerempet duit 15 juta mawon. Niki boten panjenengan boten enten sing saged nulungi kula. Pun Pak,
Pulau balik esok bar subuh. Bapak Ibu, sangat-sangat berat. Kita coba gitu. Ketika kita doa itu kalau bisa ditekankan, Allah kemudian dimasukkan di dalam hati. Ya Allah, saya minta Engkau untuk memasukkan aku ke dalam surga. Jangan dari neraka, meskipun aku sadar itu enggak pantas masuk ke dalam surga. Kemudian jadi dungo niku kemudian dimasukkan dalam hati. Kalau perlu Bapak Bu dengan nangis, proses nangis sama jadi proses nangis, proses nangis. Sebabnya nopo. Tapi itu kemudian lima tahun yang pikun dan kemudian orang yang dia juga mau untuk menginfakkan hartanya. Kasih pada orang terlibat, maka ini usahakan bermula zaman membiasakan dengan sifat orang-orang yang beriman. Banyak untuk berdoa, sedikit tidurnya, kemudian banyak untuk berinfak. Apalagi maaf saja yang usia sudah 40 tahun ke atas termasuk saya, kagungan putra kata, putu nengi kata, nek dungo nemboten mati terus sinten sing ajeng nulungi. Ya, monggo didongak-dongake. Jadi monggo usahakan untuk kita bermaju. Kemudian sholat orang membuka pintu rezeki. Nabi bersabda, Inna fil laili lasa'atan. Sesungguhnya di waktu malam itu ada suatu waktu saat yang layu wafi'uha rajulun muslimun. Tidaklah seorang yang satu yang dia minta kepada dengan urusan dunia kecuali akan diberikan. Di Bapak Ibu, ada saat-saat yang mustajab. Ketika satu kita doa apapun akan diberi Allah. Baik untuk urusan dunia maupun urusan akhirat, utamanya hal-hal yang memberatkan pada kita. Umpama kita sedang diberi sakit atau kalau baru sebentar kemudian kita usahakan untuk mendoa supaya diberi solusi atau minimal diberi kesabaran, diberi keridhaan. Jangan sampai Bapak Ibu sudah punya masalah bahkan bahwa justru jauh dari Allah, bahkan dekat dengan setan. Contoh dodola kemudian golek pemahlisan itu dan dino duitnya jodoran terus golek tuh kuyul namanya kan suatu jalan yang menyimpang Bapak Ibu. Lah semakin banyak kita sholat malam, kemudian insya Allah semakin banyak solusinya tadi. Bahkan Imam Sallallahu Alaihi mengatakan bahwa doa di waktu malam itu seperti anak panah yang kena pada sasarannya, plek itu kemudian pada sasaran. Kemudian Bapak Ibu, ijabah itu ada dua. Yang pertama, diberi apa yang kita minta. Yang kedua, akan diberi kesabaran. Ekonomi baru kemudian kita tunggu Allah luaskanlah rezeki kepadaku. Kemudian bisa saja Allah kan meluaskan, tetapi bisa juga kita diberi rasa qanaah. Ada teman Bapak Ibu, dia ketika pas ayamnya, pas kaya itu paribasan, uangnya itu enggak terkontrol. Kemudian suatu saat kena namanya musibah
cek kosong, kemudian bangkrut ya. Suatu saat pas gak punya uang, akan beli lauk gak punya uang, terus buka lemari pakaian, bukan lemari uang, lemari nopo pakaian. Di balik pakaian ada uang cuma 5.000. Nek pas nanti limang itu adalah sangat-sangat berarti. Jadi monggo usaha kita harus banyak berdoa, utangnya di waktu malam. Kemudian sholat tahajud merupakan suatu pendekatan kepada Allah Ta'ala ya. Nabi bersabda yang yurabuna ta'ala, Allah Ta'ala ketika waktu malam itu turun ke langit dunia. Kemudian Allah berfirman, ayat unik fa'astajibalahu, barang siapa yang dia mendoa kepadaku akan aku ijabahi. Mayas olni fa'atau, barang siapa dia meminta suatu padaku akan aku beri. Dan barang siapa yang minta ampun kepadaku akan aku ampun. Itu saat-saat yang mustajab. Makanya kalau bisa jangan sampai terlewatkan sebagai bandingnya. Kalau ada namanya pasar murah, ya boleh. Pasar murah nopo-nopo murahnya cuma sebentar, ya, cuma sedino, maka kita usaha untuk beli di pasar murah. Ya, karena dan kita akan jadi lebih hemat. Tadi untuk saat itu memang tidak lama, ya. Kalau kita itu bapak itu dari jam 2 sampai jam 4, kira-kira cuma 2 jam, ya. Nah, kalau tidak kita gunakan akan tersia-siakan tadi. Makanya usahakan untuk bisa sholat malam dengan istiqomah, apalagi ya di masjid kita sudah kita latih untuk diadakan sholat malam untuk kita. Kemudian Bapak Ibu, selain melancarkan rezeki, sholat malam juga bisa untuk menghapus dosa dan menghindarkan dari berbagai macam kemaksiatan. Nabi bersabda, alaikum biqiyamil lail, atas kamu lazimlah sholat malam. Karena sholat itu dan atas sholat malam itu adalah kebiasaan orang-orang yang soleh. Wa inna qiyamal ini dan adalah kamu adalah qurbatun ilallah, bentuk taqarrub, ya, bentuk pendekatan kepada Allah. Wa manhatun al-ithmi, dan merupakan pencegah dari perbuatan dosa. Orang-orang yang sudah mulai sholat itu biasanya akan merasa keku atau enggak ketika dia berbuat dosa. Contoh, namanya orang misuh atau ngomong kotor. Kalau dia biasa ngomong kotor, kesandung itu kita cek dosa kan ngomong. Biasa misuh kesandung blubrak. Kita kan kinayat apa sana sih? Saya metu di sing sana saya di luar. Tetapi kalau sudah terdat dengan kebaikan-kebaikan, dalam keadaan jangan berbuat tadi, meskipun dalam keadaan terdat, kesandung bikinanillah, kemudian mendapatkan kenikmatan, ya alhamdulillah, itu sesuatu otomatis, ya. Kemudian Bapak Ibu, batakirul lisayati, dan sholat itu juga termasuk perkara yang dapat menghapuskan kesalahan kita, ya. Semakin banyak sholat malam, semakin banyak yang dapat kita hapuskan. Kemudian wa matadun lillahi an-jasadi, dan sholat malam itu merupakan penangkal
penyakit yang akan datang pada tubuh kita. Jadi Bapak Ibu, menurut Ibu Aisyah Dahlan, Bu Dokter ya mengatakan orang yang sholat malam itu di sholat itu ada saat-saat ketika air dan udara dalam keadaan full oksigen ya. Sehingga ketika kita sholat malam minimal kita akan berwudu, kalau bisa mandi kalau bisa ya. Kemudian kita akan menghirup udara yang lebih segar. Kalau bisa sholat malam itu kalau bisa sebelumnya kita mandi ya. Kemudian ya jadikan juga biar udaranya masuk. Kemudian kita sholat, insya Allah kita akan mendapatkan pasokan oksigen yang banyak. Nah, maka salah satu adalah untuk memperlancar metabolisme, sehingga orang yang berasal biasanya lebih sekali dengan yang tidak sholat malam. Kemudian kami katakan ketika pagi-pagi itu orang yang malamnya sholat dengan nasato ya, badannya akan menjadi bugar dan sebaliknya. Utamanya kepada yang seperti ya, yang seperti kita namanya terapi ya. Ampun namung muncul permen, bukan permen pan ada terus kita. Nek wong sepuh nggih, pun cerita biasanya sok ndak sasi golek permen ke rumah sakit. Daripada cari permen monggo imunnya kekebalan kita tingkatkan dengan sholat malam ya. Sehingga nanti badan kita tidak mudah terserang penyakit ya. Kalau bisa juga ditambah dengan puasa ya. Sholat malamnya dipuntelateni, terus puasa juga begitu minimal sebulan 3 kali atau namanya apa? Puasa kalau bisa lagi. Jadi Bapak Ibu, dengan kita sholat malam itu insya Allah jasad kita akan semakin kuat, boten jurkan penyakit ya, pilek, watuk, flu ya, kadang-kadang ya, kemudian ditingkatkan imun. Kemudian sholat malam itu sholat yang utama setelah sholat wajib. Nabi sabdakan atau sholati pada sehari Ramadan seutama pola setelah Ramadan adalah puasa Muharram, dan seabdul sholat setelah Ramadan adalah sholat malam. Jadi Bapak Ibu, di antara sholat itu sholat yang paling utama, sholat yang paling besar pahalanya. Kalau kita cermati, kalau ada proyek kalau nilainya besar, seharusnya kita usahakan untuk bisa mengerjakannya supaya mendapatkan pahala yang besar. Jangan lupa Bapak Ibu meskipun disadari yang namanya gaji berkala resikonya juga besar. Ya, usahakan dimulai dari yang kecil, dari yang kita mampu boten kudu 11 rakaat kita mulai dari 3 rakaat sudah lazim, terus ditambah jadi 5 rakaat 2 dan 3 ya. Terus masih lagi kita tambah lagi sampai 11 rakaat tambah lagi. Bapak Ibu dan saudara, sholat sebenarnya tidak ada batasnya kelompok dan tiga boleh ya. Ini sebatas kemampuan kita dengan kita semakin meningkatkan amal kita, diharapkan manfaatnya juga semakin tinggi. Dan sholat malamnya sahabat Nabi ya, Abu Bakar kalau sholatnya pelan-pelan ya, sebenarnya umat kalau satu keras-keras antek kemudian kemudian Nabi sampaikan, Pak Umar, kamu kalau sholat jangan kamu keraskan, rodok disuruh sedikit. Sedang melakukan sampaikan di untuk apa, untuk mengenal cerita. Jadi antara keras dan kita tadi. Kemudian juga orang yang sholat
tapi tidak sholat subuh. Ngerti? Dan sholat ini bukan sholat subuh itu paribasan itu uceng kelangan delep. Mereka sholat malam pagi jam 1 sholat malam sampai jam 3:30. Gitu? Ini pun sehari tekan jam 5. Kalau bisa jangan sampai wajibnya kalah dengan sunnahnya, ya. Sholat sebagai apa? Sebagai suatu amalan. Setelah kita wajibkan itu kita tunaikan. Oleh Bapak Ibu, Abu Bakar dia sama tapi tidak baik dengan tetangga. Berarti itu belum ada kata dari Bapak Ibu. Orang yang dia itu semakin baik itu ada juga semakin baik, ya. Sholatnya baik, kemudian jangan juga begitu semakin baik dengan tetangganya, ya. Semakin terhadap mereka. Jadi Bapak Ibu, ibadah makhluk itu kemudian terdampak pada ibadah baru makhluk. Sholatnya baik, sekarang jadi orang yang semakin sabar, semakin tahu, semakin dekat pada Tuhan. Mengusahakan kita sami membangun kepribadian yang utama dengan berbagai macam kebaikan, dan semoga Bapak Ibu kita semuanya diberi petunjuk, kekuatan, kesabaran dalam beramal kebaikan dengan istiqomah sabar ikhlas sampai ada husnul khotimah. Demikian kita sampai selesai semacam babnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul wa tub alaina innaka antat tawwabur. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu